Jangan berdoa dengan suara kencang. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir Tabari dalam tafsirnya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi." Rasul, Rabb kami ini dekat ataukah jauh? Kalau dekat ya kita bisik-bisik, kalau jauh kita teriak-teriak, katanya. Ini Arab Badui ini. Dia nanya, Rasul, Allah itu dekat atau jauh sih? Kalau memang dia dekat kita bisik-bisik, katanya. Kalau dia jauh kita teriak-teriak aja, katanya. Maka Nabi SAW terdiam sampai turun ayat. Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepada wahai Muhammad soal aku, kata Allah, aku dekat. Aku ini dekat. Aku mengabulkan setiap doa orang yang berdoa. Artinya bahwa tidak perlu berdoa itu teriak-teriak, tidak perlu doa itu kemudian kencang-kencang, tidak. Doa itu khufiyah. Khufiyah itu ya lirih suaranya. Maka tidak boleh kita ini berdoa keburukan kepada orang. Dia mengatakan, "Ya fulan, orang itu sudah menyakiti aku, nanti kalau masuk neraka kekalkan saja." Tidak bisa kita ini menjustis seperti itu, orang masuk neraka kekal di dalamnya. Bisa saja yang mendoakan seperti itu dia pula yang masuk neraka, yang didoakan pula masuk surga. Dan ini terjadi di zaman Bani Israel. Ketika ada ahli maksiat bermaksiat, kemudian yang ahli ibadah ngamuk-ngamuk dan mengatakan, "Kalau engkau tidak bertobat, Allah tidak akan mengampuni dosamu dan pasti kau akan masuk neraka dan tidak akan keluar dari neraka," katanya. Kayak dia aja yang punya neraka. Akhirnya Allah wafatkan keduanya. Yang orang baik pula dimasukkan ke neraka, yang orang jahat yang didoakan pula dia masuk surga. Jadi terbalik jadinya, kan? Kenapa? Karena dia merasa suci dirinya, orang lain merasa rendah. Nah, ini bahaya kalau kita merasa kita ini paling suci, tidak ada dosa, orang lain seolah-olah dosanya banyak gitu, sehingga dia merasa dia yang penghuni surga, dia penghuni neraka. Tidak bisa. Orang selama masih hidup ada kesempatan tobat. Maka jangan mendoakan seperti itu, karena selama orang hidup itu masih ada kesempatan tobatnya, dan hidayah itu milik Allah. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya. Bahkan doa juga sababun lidaf'il bala qabla wuku'ihi wa ba'da wuku'ihi. Doa ini menyebabkan seseorang tercegah dari bala, bencana, sebelum terjadinya bahkan setelah terjadinya. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, "La yaruddul qadar illa du'a." Tidak ada yang bisa mencegah takdir kecuali doa. Artinya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kemudian kita ini akan mendapatkan musibah, tetapi dengan adanya doa kita terkadang musibah itu tidak jadi turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat audio Islami yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa syai'un aqram 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi sebuah doa. Karena hampir semua ibadah terkandung padanya doa. Sebutkan ibadah apa saja, pasti di dalamnya ada doa. Lah doa sendiri, kalau kita mengupas secara dalam, banyak faedah dan manfaat yang kita akan dapati. Di antaranya, sababun lidaf'i ghadabillahi azza wa jalla.
menjadi sebab pencegat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Bahkan doa juga sababun lidaf'il bala qabla wuku'ihi wa ba'da wuku'ihi. Doa ini menyebabkan seseorang tercegah dari bala, bencana sebelum terjadinya, bahkan setelah terjadinya. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa mencegah takdir kecuali doa. Artinya, kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemudian kita ini akan mendapatkan musibah, tetapi dengan adanya doa kita, terkadang musibah itu tidak jadi turun. Itu maknanya sababun lidaf'il bala qabla wuku'i. Sebab di mana doa itu bisa mencegah adanya balas sebelum terjadinya, bahkan setelah terjadinya juga bisa diangkat. Kata Nabi SAW, inna du'a yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu sangat bermanfaat, baik kepada bala yang sudah turun ataupun yang belum turun. Bahkan doa sendiri menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'hu idza da'ani. Saya berprasangka saya atau prasangka saya, kata Allah, bersama hambaku, dan aku akan bersama dia selama dia berdoa kepadaku. Dan banyak sekali manfaat dan faedah doa ini. Yang ingin saya jelaskan malam ini adalah 12 perkara, termasuk al-i'tida fi doa. Termasuk seseorang itu melakukan hal-hal yang justru dengan doanya bukan hanya ditolak, tetapi boleh jadi mungkin mendapatkan dosa. Pertama, berdoa dengan menggunakan lafaz-lafaz syirik ataupun bid'ah. Di dalam surah Jin ayat 18 Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu milik Allah, janganlah kalian berdoa bersama Allah siapapun. Karena kalau kita berdoa kemudian memasukkan selain daripada Allah dalam doa itu, selain doanya ditolak, ini kesyirikan, dosa besar. Seperti umpamanya menyebut wali-wali tertentu dan meminta kepada wali-wali tertentu, atau datang kepada orang-orang yang dianggap soleh yang sudah meninggal, kemudian kita datang ke kuburan mereka kemudian meminta-minta kepada mereka. Maka ini doa selain daripada ditolak, bisa menjerumuskan kepada syirkul akbar, syirik besar. Kalau diyakini bahwa pengabulan doa itu datang dari orang yang dalam kuburan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, berdoa tetapi dalam isi doa itu mengandung hal-hal yang diharamkan Allah atau perbuatan dosa. Seperti umpamanya seseorang masang togel judi gitu ya, sudah pasang, malamnya berdoa pula dia, ya Allah semoga jebol nih nomor ini ya. Atau dia mengatakan, ya Allah berikan rizki, mudah-mudahan setelah saya pasang ini besok keluar. Enggak mungkin doa yang seperti ini. Ini hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Judi itu haram. Atau seseorang hendak mencuri, dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan luluskanlah malam ini, sudah tak ada yang dimakan ini. Lah doa-doa seperti ini masuk dalam hadis Nabi SAW, la yazalu yustahabbu
ya la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atir rahimin. Senantiasa akan dikabulkan permintaan seorang hamba selama dia tidak berdoa dalam perkara-perkara dosa ataupun perkara-perkara yang di dalamnya ada yang memutus silaturahim. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, berdoa meminta kematian. Karena ada orang-orang yang mungkin sudah lelah hidup. Menurut dia lelah hidup karena faktor ekonomi, ataupun mungkin lebih daripada itu faktor kesehatan, sudah sakit lama sekali. Kemudian dia berdoa kepada Allah, lebih baik mati daripada hidup. Maka Nabi SAW melarang, tidak boleh berdoa meminta kematian. Kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi. Tidak boleh bagi kalian berharap untuk cepat mati karena sebuah madarat yang menimpanya. Fa in kana la budda, kalaupun harus kemudian mendoakan kematian, falyakul, katakanlah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah atau sehatkanlah diriku jika kehidupan ini lebih baik bagiku, tapi kalau memang kematian lebih baik bagiku, maka buatlah kematian yang baik untukku. Kalau memang harus seperti itu karena sudah tidak tahan. Tetapi hukum asalnya tidak boleh seseorang itu berdoa meminta kematian. Kan Nabi SAW yang mengatakan, imma muhsinan fala'allahu yazdad khairan wa imma musian fala'allahu yasta'tid. Karena kata Nabi SAW, kenapa dilarang kita berdoa meminta kematian itu? Boleh jadi kata Rasul, seandainya kemudian dia mungkin dulunya kurang beramal, sholatnya kurang, puasanya kurang, birrul walidainnya kurang, tiba-tiba satu waktu kemudian dia sakit, Allah sembuhkan, maka dia bisa menambah amal solehnya. Ataupun mungkin kalau dia orang jahat, kemudian dia sakit terkapar, boleh jadi kalau seandainya Allah sehatkan adalah kesempatan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dua perkara inilah yang kemudian melarang kita berdoa minta kematian. Tidak boleh kita berdoa meminta kematian, karena nanti di akhir zaman, kata Nabi SAW, ada orang-orang yang melintasi kuburan, kemudian dia mengatakan, seandainya aku yang berada di posisi dia, katanya, karena sudah tidak tahan dengan fitnah yang melanda. Dan itu sudah banyak sekali di negeri kita ini, orang-orang yang berdoa seperti itu, bahkan bukan hanya berdoa, betul-betul dilaksanakan, bunuh diri dia, kan begitu. Kemudian yang keempat, mendoakan kehancuran kepada orang-orang yang tidak berhak sebenarnya Allah untuk membinasakan. Orang ini tidak berhak dibinasakan Allah, kenapa kita mendoakan dia supaya binasa? Maka tidak boleh kita ini berdoa keburukan kepada orang untuk dihancurkan, dibinasakan, ditenggelamkan dan begitu seterusnya, padahal orang ini tidak layak untuk itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala auladikum wala amwalikum la tuwafiqus sa'ata ijabatin. Janganlah kalian mendoakan keburukan, kejelekan, kehancuran kepada diri kalian sendiri, atau kepada anak-anak kalian, atau kepada harta benda kalian. Janganlah sampai doa kalian bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa, nanti jadi kenyataan. Tidak boleh seseorang itu mendoakan, mengutuk orang supaya binasa gitu, apalagi yang dikutuknya sesama muslim. Kepada keluarga kan seperti itu, rata-rata nih biasanya
orang-orang yang mendoakan seperti ini mungkin karena merasa disakiti atau dizalimi, sehingga terkadang doa yang disampaikan kepada orang yang menyakiti itu terkadang terkeluarlah kalimat laknat, kalimat kehancuran, kebinasaan. Kata ulama, kalaupun kita harus mendoakan orang yang menyakiti kita, maka doakan sesuai dengan kezalimannya. Jangan melebihi doa dari yang dizaliminya. Dia menyakiti tak seberapa sama kita, tapi kita doanya ngeri kali. Itu maksudnya. Boleh jadi mungkin dia hanya menggibah kita, atau mungkin ikut memfitnah kita hari itu saja mungkin. Sebelum-sebelumnya dia baik, tapi karena sakit hatinya kita, akhirnya kita mendoakan berlebihan dari apa yang ia lakukan kepada kita. Ya Allah, matikan aja dia itu, tabrak aja dia. Oh, ini gimana ceritanya? Nggak boleh kita ini mendoakan walaupun dia zalim sama kita. Tapi kalaupun harus kemudian mendoakan keburukan kepada orang yang zalim, maka doakan sebatas kezalimannya saja. Kalau lebih, berarti tidak ada gunanya. Apa bedanya Anda dengan dia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum menyakiti manusia dengan doa itu juga tidak boleh. Man adza musliman faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti orang Islam, maka ia benar-benar menyakitiku, dan barang siapa menyakiti aku, maka ia benar-benar menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 5, berdoa melampaui batas dengan doa yang terkadang tidak pantas diucapkan. Seperti apa doa-doa yang tidak pantas diucapkan itu? Seperti sesuatu yang Allah mustahil mengabulkannya. Ya Allah, kekalkan hidup saya seperti iblis. Mana bisa doa kayak gitu? Iblis saja yang kekal. Gak mungkin kita minta dikekalkan usia kita. Karena para nabi aja meninggal, orang-orang soleh aja meninggal. Kita pula ingin seperti umurnya iblis. Dan gak mati-mati kan itu. Ataupun ya Allah, jadikan aku malaikat. Mana bisa jadi malaikat ini? Atau jadikan saya nabi. Nggak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Nah, itu doa-doa kayak gini nih, ini doa-doa yang tidak pantas. Karena bagaimanapun dia jungkir balik, nggak mungkin dikabulkan, mustahil. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan suara lembut, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas dalam doa. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya, kata Nabi SAW, innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'ai. Akan muncul dari umatku, kata Rasul, sekelompok kaum yang mereka akan berlebih-lebihan dalam doa dan dalam bersuci. Maka tidak boleh melampau doa itu, melampaui dari sesuatu yang mustahil dikabulkan. Kemudian yang nomor 6, berdoa dengan membatasi orang-orang tertentu saja dan mengharamkan bagi yang lainnya. Dan ini diambil dari kisah Arab Badui yang masuk ke masjid di zaman Rasul kemudian kencing. Kemudian kan sahabat marah tuh, karena gimana pun kurang adab masa kencing dalam masjid. Tapi ketika kemudian memuncak kemarahan para sahabat, Nabi SAW meledakkan kemarahan para sahabat dan mengatakan, tinggalkan dia, ini urusanku. Maka Nabi SAW pun cuman berdua antara Rasul dan orang yang kencing itu, dibiarkan sampai selesai kencing. Kemudian Rasul mendekat. Kemudian Nabi SAW membawakan timba dan mengatakan, ambillah air dan siramlah tempat kencing. Maka Arab Badui ini mengambil air, menyiramkan ke tempat kencingnya. Kemudian Rasul mengatakan, masjid ini untuk sholat, untuk zikir, dan untuk baca Quran. Kemudian Rasul pun tersenyum dan menasihati dengan lembut. Rupanya nasihat Nabi SAW merasuk ke dada orang Arab Badui ini, dan dia melihat orang-orang yang memelotot padanya, para sahabat itu, dia tidak suka. Dari situlah terkeluar ucapan,
Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, dan jangan kau rahmati mereka-mereka itu yang melotot sama aku, katanya. Kata Nabi SAW, ya fulan laqad hajjartaha an-nasin katsir. Wahai fulan, engkau telah menghalangi kebaikan kepada semua orang banyak. Masa engkau dan aku saja, katanya. Yang lain enggak boleh, ya kan? Itu enggak boleh kita membatasi doa itu. Seolah-olah yang mendapatkan rahmat dia dan Muhammad saja, yang lain enggak, gitu kan? Lah ini namanya berdoa membatasi dengan orang-orang tertentu dari kebaikan. Enggak boleh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, berdoa meminta disegerakan hukuman di dunia. Disebutkan dalam riwayat yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi satu hari Rasul menjenguk seseorang dari kaum muslimin yang sakit parah sehingga sampai kurus kering. Ya. Dan Nabi SAW bertanya kepada orang yang sakit, yang sudah parah kali, sudah kurus kali. Kata Rasul, apakah kamu sudah berdoa memohon sesuatu atau meminta sesuatu kepada Allah, wahai fulan? Maka ia menjawab, ya, aku telah mengatakannya. Ya Allah, apa yang telah engkau tentukan hukumanku di akhirat, segerakan saja untukku di dunia, katanya. Maksud dia itu, kalau memang engkau sudah menentukan aku akan diazab di neraka, enggak usahlah, di dunia saja, biar aku nanti ke akhirat itu udah bersih, gitu maksudnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya fulan, jangan katakan seperti itu, engkau tidak akan kuat. Sebaiknya ucapkanlah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka. Maka Anas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah beliau mendoakan kepada Allah, tiba-tiba orang yang sakit parah ini sembuh. Lihat, Nabi SAW melarang, tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Walaupun kan sebenarnya secara lahiriah kan baik, gitu maksudnya. Jangan sampai dia pulang menghadap Allah itu dengan banyak dosa, akhirnya menyebabkan dia diazab. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau memang harus aku diazab di akhirat, segerakan aja di dunia. Tapi Rasul mengatakan, jangan mengatakan seperti itu, engkau enggak akan kuat. Mana bisa kuat kamu? Kalau betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengazab neraka dengan azaban neraka, diazab di dunia, enggak ada orang kuat. Nanti ketika engkau tidak kuat, akhirnya kemudian minta supaya azab itu dihilangkan. Nah, gimana nanti? Makanya tidak boleh berdoa meminta disegerakan hukuman di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 8, jangan berdoa yang terkesan main-main kepada Allah. Contoh pamannya dia mengatakan, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku kalau kau mau. Kan main-main namanya. Masa minta ampun tidak yakin dengan Allah? Ya Allah ampuni aku jika kau mau, katanya. Kalau nggak mau gimana, kan gitu, ya kan? Ini kan main-main namanya. Makanya dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengatakan, la yakul ahadukum, tidak boleh salah seorang di antara kalian mengatakan, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah kalau ampunilah aku jika kau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, rahmati aku jika kau mau. Liya'zim al-mas'alata fa innallaha la muqriha lahu, hendaklah dia berazam kuat dengan doa, karena Allah tidak bisa dipaksa siapapun. Maka tidak boleh seseorang mengatakan seperti itu. Ini namanya doa main-main namanya. Ngomong saja, ya Allah ampuni aku, titik sampai di sini. Ya Allah rahmati aku. Jangan bilang jangan kalau kau mau, kan gitu ya. Ini enggak yakin orang ini, ragu-ragu, main-main namanya. Kemudian yang nomor 9, berdoa dengan cara mendetailkan permintaan. Didetail-detailkan permintaan. Ya Allah minta rumah, kalau bisa dihuk, kamarnya 3 gitu, pakai keraminya, lantainya, semua didetailkan. Ngapain berdoa kayak gitu? Ya Allah berikan mobil, mereknya ini, kursinya sekian, warnanya sekian, engineer-nya, nggak usah didetail-detailkan kayak gitu doa tuh. Doa itu pakai bahasa jami'ul kalim, kalau bisa singkat padat doa itu, nggak perlu detail-detailkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Mughaffal, dia mendengar anaknya mengatakan, Allahumma inni as'alukal qasral abiyad
an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, aku meminta kepadamu istana warnanya putih di samping sebelah kanan sorga kalau aku masuk di dalamnya, katanya. Faqal, maka dia mengatakan, ai bunayya salillah al jannah wa ta'udzu billahi minan nar. Enggak perlu kau ngomong begitu, cukup minta sorga, jauhkan neraka gitu. Enggak usah disebut-sebut warnanya di samping sini samping sana kan gitu ya. Cukup minta masuk sorga itu sudah cukup, minta dijauhi dari neraka. Enggak perlu doa itu detail-detail sekali. Karena kalau kita lihat doa-doa yang diajarkan Rasul kepada kita itu semuanya singkat padat, syarat makna. Karena Nabi itu dilebihkan dari seluruh para nabi, mampu mengucapkan sesuatu yang sifatnya itu jawamiul kalim, singkat tetapi padat syarat makna. Itu ucapan Nabi. Karena kalau kita mendetail-detailkan sedetail doa itu tidak namanya, melampaui dalam berdoa. Kemudian yang nomor 10, berdoa diselingi dengan musik. Kita sering mendengar, biasanya di acara-acara biasanya kan, nanti satu orang pegang kertas isinya doa, nanti ada lirik musiknya pula dari belakang. Jadi nangis itu bukan isi doa yang didengar, karena lantunan musiknya itu yang buat dia nangis. Jadi Anda menangis itu karena dengar musik atau karena isi doanya, atau dua-duanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asal doa itu adalah tadarrur. Kita merendahkan diri kepada Allah, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu asal doa, merendahkan diri kepada Allah. Kalau sudah diiringi musik itu hilang semuanya itu. Karena kalaupun dia terasa syahdu, terasa khusyuk, terasa nangis, itu bukan semata-mata karena isi doanya tuh. Bahkan terkadang nggak menghayati isi doanya, yang dihayati itu musik-musiknya itulah. Makanya sebaiknya doa jangan diselingi musik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 11, jangan berdoa dengan suara kencang. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir Tabari dalam tafsirnya. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi." Rasul, Rabb kami dekat ataukah jauh? Kalau dekat ya kita bisik-bisik, kalau jauh kita teriak-teriak, katanya. Ini Arab Badui ini. Dia nanya, Rasul, Allah itu dekat atau jauh sih? Kalau memang dia dekat kita bisik-bisik, katanya. Kalau dia jauh kita teriak-teriak aja, katanya. Maka Nabi SAW terdiam sampai turun ayat. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada wahai Muhammad soal aku, kata Allah, aku dekat, aku ini dekat, aku mengabulkan setiap doa orang yang berdoa. Artinya bahwa tidak perlu berdoa itu teriak-teriak, tidak perlu doa itu kemudian kencang-kencang, tidak. Doa itu khufiyah. Khufiyah itu ya lirih suaranya. Cukuplah kita tahu, kita yang tahu dengan Allah Azza wa Jalla. Tak perlu berteriak-teriak, karena ini bagian daripada i'tidah, melampaui batas dalam berdoa, justru tidak akan dikabulkan, bahkan justru bisa saja kemudian menyelisihi nas yang diajarkan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berdoa dengan sesuatu yang mustahil. Tadi sudah disebutkan di awalnya. Tetapi yang mustahil ini untuk menyakiti orang. Dia mengatakan, ya fulan, orang itu sudah menyakiti aku, nanti kalau masuk neraka kekalkan saja. Tidak bisa kita ini menjustis seperti itu, orang masuk neraka kekal di dalamnya. Bisa saja yang mendoakan seperti itu dia pula yang masuk neraka, yang didoakan pula masuk surga. Dan ini terjadi di zaman Bani Israel. Ketika ada ahli maksiat bermaksiat, kemudian yang ahli ibadah ngamuk-ngamuk dan mengatakan, kalau engkau tidak bertobat, Allah tidak akan mengampuni dosamu dan pasti kau akan masuk neraka dan tidak akan keluar dari neraka, katanya.
kayak dia aja yang punya neraka. Akhirnya Allah wafatkan keduanya. Yang orang baik pula dimasukkan ke neraka, yang orang jahat yang didoakan pula dia masuk surga. Jadi terbalik jadinya kan. Kenapa? Karena dia merasa suci dirinya, orang lain merasa rendah. Nah, ini bahaya kalau kita merasa kita ini paling suci, tidak ada dosa, orang lain seolah-olah dosanya banyak gitu, sehingga dia merasa dia yang penghuni surga, dia penghuni neraka. Tidak bisa. Orang selama masih hidup ada kesempatan tobat. Maka jangan mendoakan seperti itu, karena selama orang hidup itu masih ada kesempatan tobatnya, dan hidayah itu milik Allah. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Sahabat audio Islami yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.